Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mencoba untuk share pengalaman terkait dengan RPS dan pengukuran capaian pembelajaran yang nanti akan nyambung ke rubrik. Sebetulnya saya sendiri terbiasa melakukan menyusun RPS dengan lengkap, dengan termasuk dengan rubriknya itu karena ada beberapa hal yang memang menjadi pengalaman gitu ya di komunitas mahasiswa misalnya terkait dengan nilai. Ini yang akhirnya nanti akan saya jelaskan lebih detail karena waktunya tidak banyak. Tapi intinya pertanyaan yang mungkin mendasari ini adalah bahwa kira-kira nilai itu akan bisa diperbandingkan apa tidak. Itu yang menjadi pertanyaan mendasarnya. Misalnya, apakah nilai A yang kita berikan pada seseorang itu akan bisa comparable dengan nilai A yang diberikan pada mahasiswa yang lain. Itu yang menjadi dasar pemberian atau penyusunan rubrik ini. Mungkin ini sekedar refresh saja bahwa paling tidak ini bagi saya ini peran dosen dalam kegiatan perkuliahan ada 3, yaitu perencana, pelaksana, dan evaluator. Nah, perencana ini yang akan ditunjukkan, peran perencana ini ditunjukkan dalam penyusunan RPS. Sedangkan pelaksana ketika kita melakukan proses pembelajaran di kelas, dan evaluator ketika kita mengoreksi, memberikan nilai, dan segala macam. Di sini yang proses perencana itu akan sangat terkait dengan RPS dan penyusunan rubrik, sedangkan peran sebagai evaluator nanti akan terkait dengan bagaimana kita mengisi rubrik itu atau menilai, memberikan penilaian pada capaian mahasiswa. Jadi ini dulu. Nah, kemudian sebetulnya peran kita sebagai dosen sepertinya tidak ada masalah dengan pelaksanaan perkuliahan. Sebagai pelaksana kita nggak akan ada masalah. Paling tidak ada masalah yang akan saya bahas di sini. Jadi hanya pada peran perencana dan peran evaluator yang akan relevan dengan pembahasan kita pada hari ini. Nah, RPS atau KK ya itu kan sebetulnya perlu memunculkan informasi-informasi ini. Identitas, tujuan, materi yang diberikan, dan informasi detail tentang metode evaluasi. Nah, permasalahannya ini yang poin nomor 4 ini yang seringkali hilang, tidak muncul di RPS. Jadi misalnya metode evaluasinya apa? Apakah presentasi misalnya? Kalau emang presentasi, terus bagaimana nanti mereka mahasiswa akan dinilai? Elemennya apa saja nilai? Apakah ketepatan waktu? Apakah ada menjawab pertanyaan misalnya ataukah apa? Ya, apakah satu kelompok itu dibagi rata pembagian presentasinya misalnya? Tapi ini yang tidak jelas. Paling tidak dijelaskan dalam RPS. Sehingga apa? Sehingga mahasiswa tidak bisa memahami sebetulnya kita sebagai dosen, sebagai evaluator itu berharap apa dari mahasiswa. Nah, karena mereka tidak paham, akhirnya ya tidak bisa melakukan tugas mereka dengan sesuai dengan yang kita harapkan tadi. Ya, jadi ini yang menjadi esensi sebetulnya. Harusnya RPS itu menyajikan informasi tentang ini, evaluasi ketercapaian tujuan pembelajaran. Kemudian ini yang juga sering absen, tidak muncul di RPS, yaitu penjelasan detail tentang tujuan pembelajaran. ELO istilahnya, Expected Learning Outcome. Atau kompetensi-kompetensi yang diharapkan. Misalnya di mata kuliah A, itu sebetulnya nanti kalau mahasiswa selesai itu nanti diharapkan akan punya kompetensi apa. Itu yang masih sering tidak muncul. Atau kalau muncul tidak jelas. Ya, ini akan terkait dengan istilah-istilah seperti taksonomi Bloom misalnya dan segala macam, atau kompetensi ELO yang harusnya dibentuk dari level universitas turun ke fakultas, turun ke departemen, prodi dan seterusnya. Nah, kemudian yang kedua, penjelasan detail tentang bagaimana tugas-tugas dan elemen penilaian. Ini sering kali tidak muncul di RPS. Jadi biasanya munculnya itu cuman
bahwa elemen-nilainya adalah UTS, UAS, tugas, kasus, misalnya presentasi dan segala macam. Sama presentasinya, tapi tidak ada penjelasan detail bagaimana mereka bisa mendapat nilai itu, bisa dapat nilai bagus seperti apa. Ini yang masih jarang muncul di RPS. Dan penjelasan tentang apa yang diharapkan dosen pada mahasiswa untuk mencapai nilai tertentu pada tiap elemen. Jadi kalau mau nilai presentasinya bagus misalnya, mereka harus gimana? Kalau mereka ditugasi bikin analisis kasus, itu analisis kasus seperti apa yang bagus, itu yang sering kali hilang, tidak muncul di RPS. Padahal tanpa informasi itu mahasiswa tidak paham kita sebetulnya berharap apa, sehingga ya mereka tidak akan bisa mencapai apa yang kita harapkan tadi itu. Kalau misalnya kita berharap bahwa mahasiswa itu aktif, misalnya aktif itu bagaimana, indikatornya bagaimana aktif itu. Kemudian, nah ini akan problemnya akan menjadi lebih parah atau lebih terasa ketika terjadi pada mata kuliah yang jumlah kelasnya banyak dan jumlah dosennya banyak. Sehingga sangat mungkin informasi yang disampaikan di satu kelas oleh dosen A itu tidak disampaikan di kelas yang lain dengan dosen B misalnya. Karena apa? Nggak muncul di RPS. Makanya kemudian kalau saya misalnya di mata kuliah SIM misalnya, Sistem Informasi Manajemen, itu kelasnya 5, yang ngajar 3. Dan ada beberapa kelas yang jadwalnya sama sehingga tidak mungkin kemudian berbagi pertemuan misalnya. Akhirnya ya saya sama Bu Raras dan Pak Tantowi ya ngobrol, kemudian menuliskan informasi-informasi di atas dan menuliskannya secara eksplisit di RPS. Supaya apa? Supaya siapapun yang masuk di kelas manapun itu akan memberikan informasi yang sama bagi mahasiswa yang mengikuti kelas itu, dimanapun kelasnya, siapapun yang masuk, gitu ya. Ini jadi ini yang kemudian seringkali tidak muncul dalam RPS, dan kemudian saya pada waktu itu berinisiatif untuk memasukkan informasi ini di RPS. Nah, tadi saya menjelaskan di awal bahwa yang saya lakukan di RPS itu diinspirasi, ya, inspired by kejadian-kejadian yang datang ketika selesai proses penilaian. Misalnya ini, ada satu mata kuliah, satu kelas katakan 80, kemudian padahal kita mungkin pegang lebih dari 3 kelas gitu ya, jadi kelasnya banyak dan satu mata kuliah, ujiannya essay atau paper. Kalau 80 paper, misalnya 80 mahasiswa menyerahkan 80 essay, tentu misalnya kita koreksinya nggak bisa langsung, jadi pasti bertahap. Katakan tiap hari 20-30 essay. Nah, problemnya adalah apakah nilai 70 yang kita berikan pada essay yang kita koreksi di hari pertama itu sama, setara dengan nilai yang sama yang kita koreksi pada hari keempat. Ini ketika saya ditanya, ini pernah ditanya sama mahasiswa namanya, yang kebetulan mereka menanyakan nilainya, gitu ya. Dan terus terang saya merasa terbebani karena nggak bisa jawab pada waktu itu, karena saya memang tidak membuat rubrik pada waktu itu, sehingga saya memang merasa bahwa kualitas nilai yang saya berikan pada paper yang saya koreksi di hari pertama sama hari keempat atau hari kelima misalnya, itu mungkin tidak sama. Dan ini menjadi bahan pemikiran sendiri pada waktu itu buat saya. Atau seperti ini, dikomplain kayak gini misalnya. 2 orang mahasiswa nulis essay, topiknya beda, tapi mereka menggunakan referensi yang sama, kemudian jurnalnya juga sama, essay-nya juga panjangnya sama, tapi nilainya beda jauh. Terus tanya, kok bisa ya Pak, kok nilainya kok beda jauh nilainya? Ini
waktu itu saya juga belum bikin rubrik. Dan saya tidak bisa jawab pertanyaan ini pada waktu itu. Ya, saya kasih jawaban yang yang menggunakan pendekatan kekuasaan gitu ya, Yosri Monai gitu ya. Ngulang aja ke depan kalau mendapat A. Seperti itu. Tetapi ini yang kemudian mendasari saya untuk membuat rubrik. Nah, problem-problem seperti ini sebetulnya akan terhindar ya kalau kita satu, kalau mahasiswa paham aspek apa saja yang dinilai, sehingga mereka tahu bahwa kalau pekerjaan seperti ini nanti kira-kira nilainya sekian, itu pas apa enggak. Nah, kemudian ketika rubrik itu disampaikan pada mahasiswa, kita bisa punya kalau saya mengistilahkan pada teman-teman di STEAM itu, kita punya benteng pertahanan yang bisa melindungi kita dari tanda kutip serangan komplain mahasiswa. Karena kita bisa punya dasar gitu ya, kenapa kok ngasih nilai segini misalnya. Nah, jadi bagi saya prinsip gitu, hanya dosen dan Allah yang tahu nilainya kok bisa segitu, itu bagi saya tidak berlaku. Jadi saya merasa perlu untuk memperjelas indikatornya apa, kriteria seperti apa. Ini namanya rubrik assessment, rubrik penilaian. Nah, rubrik penilaian itu ada 2 jenis. Ini nggak akan saya jelaskan panjang lebar. Ada yang namanya formatif, ada yang namanya sumatif. Jadi intinya kalau formatif sumatif ini bisa diberikan dengan berbagai macam cara, metode gitu ya, sesuai dengan apa yang kita inginkan dan sesuai dengan tujuan perkuliahan. Nah, ini yang kemudian mungkin perlu di-highlight pada poin nomor 2. Rubrik sering digunakan untuk penilaian formatif dan harus dituliskan secara spesifik pada kontrak perkuliahan sesuai dengan tujuan pembelajaran. Ini yang mungkin perlu digarisbawahi karena saya melihat sih sampai sekarang ada beberapa mata kuliah, saya tidak belum menyebut nama mata kuliahnya. Misalnya tujuan pembelajarannya adalah untuk mendorong atau membuat mahasiswa itu punya kemampuan analitis yang dalam misalnya. Tetapi kemudian pengujiannya atau asesmennya itu dilakukan dengan hafalan misalnya. Itu yang bagi saya tidak pas. Jadi asesmennya, rubriknya mestinya disesuaikan dengan tujuan pembelajaran atau expected learning outcome. Nah, kalau saya ditanya, apakah artinya kalau mata kuliah kita ini tidak boleh menggunakan misalnya ujian multiple choice? Boleh, tetapi kita perlu memperhatikan bagaimana butir-butir soalnya. Kalau memang butir-butir soalnya itu ditujukan untuk membentuk kemampuan menganalisis misalnya, tentu butir soalnya nggak bisa sekedar menanyakan definisi atau hafalan gitu ya. Jadi ini yang kemudian perlu kita, kalau menurut saya perlu kita pegang bahwa rubrik assessment penilaian itu perlu disesuaikan dengan tujuan pembelajaran. Nah, rubrik ini membantu dosen untuk mengkomunikasikan kinerja yang diharapkan dari mahasiswa. Jadi mereka tahu gitu ya bahwa yang dinilai dari misalnya presentasi itu apa, ketepatan waktu, relevansi materi presentasi, kerjasama tim atau apa, sehingga mereka bisa memahami, oh saya harus begini nih supaya bisa dapat nilai bagus. Ya, jadi itu yang dengan rubrik ini sebetulnya sangat membantu mahasiswa untuk memahami mereka diharapkan berperilaku seperti apa, dan juga bisa membantu dosen. Dan entah kenapa, ini saya belum punya data, tapi berdasarkan pengamatan kasar gitu ya, mata kuliah yang saya pegang yang menggunakan rubrik itu sepertinya nilai yang muncul itu lebih baik daripada ketika mata kuliah yang sama tidak menggunakan rubrik. Jadi mungkin ini juga bisa menjadi dasar bagi departemen atau prodi untuk tanda kutip mewajibkan dosen untuk menggunakan rubrik ini, karena ini bisa mendorong nilai untuk terangkat naik
daripada kalau tanpa rubrik. Saya kasih contoh saja. Ini contohnya holistik rubrik, di mana rubrik atau penilaian ini diberikan secara holistik, tidak detail, gitu ya. Dibagi cuma 3. Ini contoh saja, bisa dimodifikasi. Jadi bagaimana kalau meet expectation, kalau melebihi harapan dosen, kalau gagal seperti apa. Jadi kita bisa memberikan detail seperti ini, dan kemudian ini yang kita jadikan dasar. Kalau saya menggunakan pengelompokan seperti ini, kemudian kalau mengoreksi paper misalnya, papernya yang saya kelompokkan, oh ini yang kelompok 1, yang exits, ini kelompok 2, ini kelompok 3. Karena kelompok 1 misalnya, oh dia masuk kayaknya banyak memenuhi syarat di kelompok 1. Saya kasih ke kelompokan di kelompok 1. Begitu juga di kelompok-kelompok yang lain. Ini sifatnya holistik karena ini bisa kita modifikasi, misalnya seperti apa paper yang kita bisa berikan nilai A. Kemudian kita berikan detail di poin-poin itu, ya, yang sifatnya bisa dicek oleh siapapun, oleh kapanpun, dimanapun. Jadi kalau yang ngoreksi ada katakan 5 orang dosen, maka 5-5-nya akan menghasilkan simpulan yang sama. Artinya kalau misalnya ada sebuah paper dapat nilai A, maka siapapun yang ngoreksi akan bisa, paper itu akan tetap mendapatkan nilai A, konsisten, gitu ya. Nilai A, nilai A, B, dan seterusnya itu bisa menjadi kelompok-kelompok di holistik ini. Ini contohnya holistik rubrik. Kalau yang lain misalnya seperti ini. Ini contoh yang bukan holistik rubrik. Ya, jadi penilaiannya lebih detail. Tidak holistik tapi menjelaskan masing-masing skor. Jadi kalau dikasih skor 4 itu seperti apa, kasih skor 3 kayak gimana, 2 seperti apa, dan seterusnya. Ini portfolio assessment untuk paper. Ini gambar ini untuk paper. Jadi bagaimana menilai paper. Kalau di sini misalnya, ini rubrik assessment untuk menilai tugas presentasi. Jadi mulai dari introduction dan seterusnya. Ini kapan masuk dalam kelompok. Ini kan bisa dimodifikasi, misalnya 4 itu yang di atas ya, 4, 3, 2, 1 itu kita ubah menjadi misalnya nilai A, AB, B, BC, dan seterusnya bisa. Tapi ini contoh bagaimana kemudian mendevelop rubriknya seperti ini. Kemudian ini juga presentasi. Body language, eye contact, introduction, kemudian kecepatan menyajikan, itu kan ada yang terburu-buru banget, ada yang nyantai banget, itu pacing, kemudian voice, postur tubuh gitu ya, nyantai dan meyakinkan mungkin, atau posturnya, gesturnya menjadi tidak menyenangkan dilihat, itu bisa dimasukkan ke sini. Tapi ini tentu akan sangat kondisional, tergantung dari apa yang kita butuhkan untuk dinilai. Jadi akan sangat situasional. Atau ini misalnya, ini kasus, analisis kasus, bisa dipakai, bisa menggunakan rubrik seperti ini. Jadi misalnya problemnya, deskripsi problemnya jelas, ya, interpretasi hasilnya jelas, kemudian perhitungannya ini juga bisa dipakai di kasus-kasus yang berhubungan dengan mata kuliah hitungan, matematika misalnya, atau kasus-kasus keuangan, ya. Jadi bisa digunakan rubrik seperti ini. Tapi intinya adalah bahwa rubrik ini bisa digunakan semau dosen, gitu ya. Artinya penyusunan masing-masing kolom, apa saja yang mau dinilai, bobotnya berapa, kemudian bagaimana pembagian angkanya, gitu ya. Yang 4, 3, 2, 1 itu bisa kita ubah menjadi nilai. Itu bisa terserah sepenuhnya pada dosen. Cuman
Yang penting kalau bagi saya selama ini adalah bahwa ini harus ada dalam RPS karena ini digunakan oleh banyak pihak, dosen, supaya penilaiannya standar, siapapun yang menilai, dan juga digunakan oleh mahasiswa, supaya mereka bisa paham kira-kira apa saja yang dinilai dari performance mereka itu. Mungkin ini dulu ya, nanti untuk mancing tanya jawab mungkin ya. Seperti itu dulu, saya kembalikan ke Yati mungkin. Ini Bu Yati atau Pak Ganjar ya? Anunya ya. Ya, monggo. Terima kasih Pak Sony. Mungkin ini masih ada waktu sebelum Bapak Ibu sekalian mengajar kembali gitu ya. Oke. Yeah. Mungkin ada yang ingin ditanyakan. Baik, jadi sesi ini mohon maaf karena tiba-tiba tadi juga ada undangan dari pihak dekanat ya, jadi double Zoom ini kami jadinya mendadak sekali 11:30 baru diundang, sehingga kita juga terkaget-kaget ini Pak Ganjar sedang diminta Bu Dekan untuk ngomong. Jadi saya mewakili ini, mohon maaf. Oke, enggak apa-apa Bu. Oke. Yeah. Jadi mungkin nanti akan saya share aja ini PPT-nya, sama mungkin nanti bisa saya share juga contoh RPS ya, atau saya terus terang yang RPS format yang baru belum terlalu paham, juga enggak megang template-nya, sehingga RPS yang saya punya itu versi lama kayaknya. Tapi nanti saya akan share ke Bu Yati untuk sebagai gambaran mungkin ya buat teman-teman, dan bisa di-share ke teman-teman yang lain mungkin ya. Ya. Baik Pak Sony. Jadi mungkin Budin bisa ngasih sedikit masukan mengenai deadline Budin. Karena Budin yang kemarin juga ikut workshop-nya. Nah, masalahnya kita adalah terkena timeline yang cukup ketat ini Bapak Ibu sekalian. Jadi acara ini memang karena tadi acara ini dimaksudkan untuk membuat gambaran pada Bapak Ibu yang mungkin sudah versi lama atau lupa, atau ada yang belum mendapatkan gambaran bagaimana RPS. Nah, tadi sharing Pak Sony sehingga kita bisa nyicil gitu ya, membuat draft. Dan tadi mungkin belum diungkap Pak Ganjar bahwa sebenarnya ini adalah tugas PJMK. Tapi ketika kita identifikasi ternyata ada satu nama yang bisa memegang sampai 3-4 mata kuliah, ya. Berarti ini kan menjadi tanggung jawab PJMK untuk membuat. Monggo Bapak Ibu secara teknis nanti bisa didelegasikan ke anggota tim pengajarnya yang jelas. Oleh karena itu nanti lanjutannya adalah hari Senin ada sosialisasi sendiri yang dari Direktorat DIPP, bagaimana mungkin ada sosialisasi bentuk yang baru atau ada sesuatu yang berbeda dari yang lama, tapi secara garis besar kurang lebih saya kira tidak ada perbedaan secara intinya. Seperti itu ya Pak Sony. Mungkin ya Budin mungkin berikan masukan ini Budin yang terkait dengan poin-poin atau juga timeline-nya. Ada masukan Budin? Budin ini juga double soalnya Zoom-nya. Mana Bapak Ibu, jadi mungkin kalau tidak ada pertanyaan lebih lanjut, itu yang sebenarnya maksud dari acara kali ini. Jadi tidak terlalu banyak memakan waktu Bapak Ibu sekalian. Memang saya setting Pak Sony maksimal setengah jam gitu ya. Pak Sony ini bisa sharing karena akan dilanjutkan oleh Bapak Ibu sekalian untuk mengajar pada pukul 1. Mungkin ini nanti akan ada lanjutan Bapak Ibu sekalian terkait dengan sosialisasi dan rapat kerja departemen yang memang kami rencanakan secara offline, ya, tapi mungkin ada yang berposisi di luar kota, monggo kita juga menyediakan untuk Zoom-nya untuk online, jadi kita hybrid, ya, seperti itu. Mungkin itu saja Bapak Ibu, kalau memang tidak ada masukan nanti akan ada undangan lebih lanjut untuk hari Senin detail mengenai penyusunan RPS ini dari rektorat yang akan dilanjutkan dengan mungkin diskusi dalam ruang-ruang kecil. Pokoknya intinya adalah untuk mendetailkan
dan mendiskusikan RPS yang dalam bentuk draft yang sudah kita susun. Jadi ke hari Senin nanti harapannya Bapak Ibu sudah masing-masing membawa draft, tidak kosongan gitu. Selanjutnya setelah acara ini akan saya sharekan juga nanti berbentuk surat ke Bapak Ibu PJMK. Monggo Bapak Ibu PJMK nanti juga memberikan delegasinya ke siapa dan memberikan nama-nama siapa yang akan menjadi PIC dari setiap mata kuliah nanti baik di S1, S2 maupun S3 sehingga nanti kami bisa menagih itu hasil akhirnya pada nama-nama yang tercantum dari mata kuliah tersebut. Itu sedikit tambahan dari saya. Baik, kalau mungkin Pak Ganjar ini sedang bareng ngomong sama Bu Dekan. Ya, kalau tidak ada yang ingin didiskusikan atau ingin ditanyakan, baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas waktunya untuk menghadiri aktivitas kali ini. Mungkin saya bisa mewakili Pak Ganjar untuk menutup aktivitas. Terima kasih Pak Sony atas sharingnya. Nanti lebih lanjut Pak Sony akan memberikan PPT dan juga contohnya ya Pak Sony-nya nanti akan kami sharekan ke tiap dosen manajemen. Matur nuwun Bapak Ibu sekalian atas kehadirannya. Saya akan menutup acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sony. Pak Sony ya. Terima kasih Pak Sony. Terima kasih Pak Sony. Mohon maaf ini campur-campur rapatnya. Terima kasih Pak. Ya. Halo? Acaranya sudah selesai. Terima kasih.